Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita di setiap harinya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafil dengan NIM 2247535 akan memaparkan atau membahas terkait dari judul pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini sebelum kita masuk pada pembahasan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu keberhasilan dan belajar. Nah, yang pertama itu keberhasilan. Apa sih keberhasilan itu? Nah, keberhasilan itu adalah tercapainya suatu tujuan atau hasil yang kita inginkan. Nah, itu adalah keberhasilan. Dan belajar. Belajar adalah proses di mana kita mendapatkan pengetahuan, keterampilan dari interaksi kita terhadap lingkungan hidup kita. Nah, di sini tujuan pembahasan, di mana tujuan pembahasan kita untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Nah, di sini ada pembahasan yang mana keberhasilan belajar merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri siswa atau internal maupun dari luar yaitu eksternal. Tai et al. 2019. Nah, di sini ada faktor yang pertama yaitu faktor internal, faktor dalam diri. Nah, ini ada faktor psikologi dan biologis yang mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Sini ada poin A, faktor fisik. Nah, yang pertama itu adalah kesehatan, kondisi fisik yang sehat. Nah, jadi pada faktor fisik ini yang pertama adalah kesehatan. Tubuh kita itu perlu sehat atau kondisi fisik kita itu harus sehat dalam menerima suatu pembelajaran atau melakukan suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi indera seperti penglihatan, pendengaran, dan kemampuan motorik untuk mempengaruhi penerimaan informasi. Nah, jadi fungsi indera ini juga penting dalam hal ketika kita melakukan suatu pembelajaran. Nah, di mana mungkin pemanfaatan atau fungsi indera, kita mengambil salah satu contoh kasus ketika ada seseorang siswa yang mungkin memiliki atau penglihatannya terganggu atau rabun, maka ia dapat menggunakan alat yaitu kacamata rabun untuk membantunya dalam hal menerima apalagi mendapatkan suatu informasi atau agar lebih memudahkan dia untuk melakukan suatu pembelajaran. Kemudian nutrisi dan istirahat atau asupan gizi seimbang dan tidur yang cukup. Nah, jadi hal ini juga penting dalam hal suatu pembelajaran atau menunjang suatu pembelajaran. Nah, kemudian ini adalah faktor psikologis. Nah, pada faktor psikologis ini yang pertama adalah motivasi. Motivasi intrinsik cenderung lebih gigih menghadapi tantangan. Yang dimaksudkan sini bahwa motivasi itu muncul dari dalam diri dan juga dari luar. Nah, munculnya dari dalam diri itu terkait dari faktor kepentingan. Nah, kepentingan seperti cita-cita atau hal yang ingin kita gapai ke depannya, maka kita perlu melakukan suatu apa yang dibutuhkan untuk ke depannya, dan juga faktor dari luar seperti dari teman, keluarga, dan juga guru dan masyarakat. Nah, kemudian ini ada minat. Nah, minat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, jadi dari minat ini juga penting dalam hal
proses pembelajaran. Kemudian ada kecerdasan atau intelijensi, kemampuan kognitif seperti logika, memori, dan pemecahan masalah. Ini juga penting dalam hal pembelajaran. Kemudian ada sikap dan emosi. Nah, hal ini kita perlu memiliki sifat positif atau sikap yang baik dalam hal ketika kita melakukan suatu pembelajaran. Dan emosi kita juga perlu stabil. Nah, kemudian di sini ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini mendorong siswa untuk aktif belajar dan mencoba hal yang baru. Jadi, kepercayaan diri ini perlu kita selalu terapkan dalam diri kita. Karena itu juga baik untuk kita selalu percaya diri dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, kemudian dua sini ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar atau dari siswa. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan dan kondisi di luar individu yang mempengaruhi proses belajar. Nah, di mana ada poin A, lingkungan keluarga. Jadi pada poin A ini seperti poin pertama, pola asuh atau dukungan dari orang tua. Jadi dukungan orang tua ini juga penting untuk menunjang para siswa untuk melakukan suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah status sosial. Nah, status sosial ini juga penting karena seperti yang kita ketahui bahwa eh, dengan status sosial kita yang bisa dikatakan tergolong memiliki harta yang banyak atau mungkin cukup, itu dapat membantu kita untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan orang-orang yang memiliki ekonomi rendah itu akan membuat seorang mahasiswa akan cenderung susah untuk melakukan suatu pembelajaran atau mendapatkan pembelajaran yang lebih layak karena dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga adalah hubungan keluarga, di mana keluarga harmonis menciptakan kenyamanan psikologi untuk belajar. Jadi hubungan keluarga ini penting karena dengan keluarga yang harmonis dapat menciptakan kenyamanan psikologis untuk belajar. Kemudian sini ada lingkungan sekolah. Nah, pada lingkungan sekolah ini yang pertama metode pembelajaran guru. Guru yang kreatif dan komunikatif dan juga penggunaan media pembelajaran. Jadi yang dimaksud sini bahwa ketika guru itu kreatif dan komunikatif itu dapat membuat suatu pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dipahami dan ditanggapi oleh para siswa. Kemudian penggunaan media pembelajaran seperti buku dan juga penggunaan media-media lainnya yang dapat membantu dalam hal yang dapat membantu mengefektifkan suatu pembelajaran. Di sini kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, jadi sarana dan prasarana ini juga penting dalam hal pembelajaran karena ketika kita difasilitasi dengan prasarana maka ya. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum atau materi yang relevan dan metode evaluasi yang adil. Nah, jadi kurikulum ini juga penting dalam hal pembelajaran karena kurikulum itu kurikulum ini suatu lebih efektif dengan menggunakan materi yang relevan dan metode evaluasi yang adil. Kemudian interaksi sosial, hubungan positif dengan teman dan guru. Jadi hubungan kita juga terhadap dari teman kita dan guru kita itu juga akan lebih berdampak dalam hal pembelajaran.
kemudian lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada poin pertama budaya dan norma. Nah, jadi budaya dan norma ini juga menunjang dalam hal pembelajaran karena negara kita ini dikenal dengan negara kepulauan di mana memiliki budaya dan tradisi yang uh, sangat beragam. Nah, kemudian yang kedua adalah teman sebaya. Nah, teman sebaya ini juga berpengaruh dalam hal pembelajaran. Kemudian lanjut fasilitas umum. Nah, fasilitas umum seperti ketersediaan fasilitas sosial dalam hal fasilitas dari masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke faktor yang keempat yaitu faktor teknologi atau di poin D. Nah, jadi pada faktor teknologi ini, yang pertama akses digital, ketersediaan gadget dan internet memungkinkan belajar mandiri melalui e-learning. Jadi, dengan akses digital itu dapat lebih mengefisienkan atau mengefektifkan suatu pembelajaran. Dan juga ketersediaan dari internet memungkinkan belajar kita lebih efektif dan kita lebih mudah dalam mendapatkan sebuah informasi atau data yang membantu kita dalam pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran lain seperti platform seperti YouTube, Ruang Guru, atau Coursera memperkaya sumber pengetahuan. Jadi dengan adanya platform seperti itu lebih memudahkan kita untuk mengakses informasi-informasi seperti YouTube, Ruang Guru untuk membantu kita dalam hal pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya faktor pendekatan belajar pada poin E. Yang pertama, cara mahasiswa pada faktor pendekatan belajar ini yaitu cara siswa memproses informasi dan juga menentukan keberhasilan. Nah, jadi yang pertama itu adalah gaya belajar. Bagaimana gaya belajar kita? Bagaimana gaya belajar yang kita gunakan? Karena ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditor, dan juga ada kinestetik atau praktik. Jadi dia menyesuaikan dari 3 gaya belajar tersebut yang dimana menurutnya dapat lebih memudahkannya untuk memahami pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini ada strategi belajar. Nah, di mana manajemen waktu, teknik mengingat, dan kemampuan metakognisi. Nah, jadi strategi untuk belajar kita juga penting untuk membantu kita dalam hal belajar. Nah, di sini ada kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan kita bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup motivasi, kesehatan, dan kecerdasan siswa yang menentukan kesiapan dan semangat dalam belajar. Kemudian faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, lingkungan sekolah, serta fasilitas seperti teknologi. Jika keduanya saling mendukung, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan hasilnya akan lebih optimal. Nah, di sini ada kata-kata untuk dapat memotivasi kita agar lebih melaksanakan aktivitas kita untuk lebih optimal. Di mana di sini kata-katanya teruslah mengupgrade diri lu atau diri kamu dan teruslah meningkatkan value lu atau nilai kamu karena hoki atau keberuntungan datang bagi orang yang terus berusaha. Nah, jadi untuk kata-kata ini relevan untuk pada kalangan remaja karena di sini menggunakan kata-kata yang modern. Nah, itu dia pembahasan saya terkait dari judul kita yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rafil, mohon undur diri.
dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.